Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran wa syukran lillah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah berada di depan kampus SMKNU Warga Binangun yang lokasinya adalah di Jalan Raya Warga Binangun, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Konten saat ini adalah kita akan membuat yaitu jejak perjalanan SMKNU Warga Binangun berdiri pada tahun 2009 dan sampai saat ini berarti tahun 2020. Alhamdulillah SMKNU Warga Binangun sekarang sudah berkembang pesat. Saat ini mulai dari murid yang banyak, kemudian ditambah lagi perkembangan gedung yang setiap tahun alhamdulillah selalu membangun. Mari kita bersama-sama melihat kondisi gedung di dalam SMKNU Warga Binangun. Yang pertama kita kenalkan atau SMKNU Warga Binangun. Dan nantinya ini adalah akan digunakan tempat ibadah ataupun musola bagi siswa-siswi SMKNU Warga Binangun. Kemudian ini adalah lokasi pondok kelas yang nantinya akan ditempati siswa-siswi SMKNU Warga Binangun yang nanti ketika sudah aktif. Dan sebelah sana juga posisi gedung ataupun kelas rombel dari SMKNU Warga Binangun. Dan ini juga kebetulan pada hari ini selain untuk membuka pendaftaran bagi siswa-siswi baru SMKNU Warga Binangun, juga sekaligus hari ini sedang ada acara perpisahan ataupun pelepasan siswa-siswi SMKNU Warga Binangun tahun ajaran 2019-2020. Mari kita ikuti bersama lagi. Kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Sekolah SMK Warga Binangun, yaitu Bapak Insinyur Ahmadi STSPDI. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, yang pertama adalah silaturahim. Yang kedua adalah kami sedang membuat konten inspiratif, yaitu judulnya adalah Jejak Perjalanan SMKNU Warga Binangun. Dan nanti saya akan berbincang-bincang dengan Bapak. Yang pertama mohon maaf, ini dengan Bapak siapa? Saya dengan Pak Ahmadi SMKNU. Aslinya putra Ibu dari asli orang sini. asli ibu Warga Binangun ya Pak ya. Ini Pak ada beberapa pertanyaan nanti, mohon maaf untuk bisa menjawab berkaitan tentang jejak langkah perjalanan SMK Warga Binangun dari awal Pak. Yang pertama yang saya tanyakan adalah SMKNU ini berdiri pada tahun berapa ini Pak? SMKNU berdiri mulai tahun ajaran 2009-2010.
itu kita berangkat dari nol. Dari nol itu dari tidak ada apa-apa, tidak memiliki gedung, tidak mempunyai guru, tidak mempunyai siswa. Tapi kemudian kami berkoordinasi dengan pihak dinas untuk kita diizinkan yayasan Al-Waqi'iyah ini membuka lembaga baru, katakan lembaga baru yang di tingkat menengah ke atas. Alhamdulillah di tahun 2009 itu kita mendapatkan izin PDDB. Kemudian dari situ mengantongi izin itu, kemudian kami bergerak dari rumah-rumah, door-to-door untuk mengumpulkan siswa yang masih punya keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi waktu itu memang anak-anak yang tidak melanjutkan kemana-mana, tidak ke SMA, tidak ke SMK, alias drop, nah, kami ambil, kami ajak mereka untuk melanjutkan ke SMK. Ya, kalau menurut cerita ini perjalanannya cukup panjang ya Pak ya, dan dari perintisannya saja mulai dari nol sampai dengan hari ini membutuhkan jeripaya yang sangat panjang. Bapak, saya tertarik untuk pertanyaan pertama. Kita lanjut pada pertanyaan kedua, adalah ketika pertama kali berdiri SMKN Warga Binangun ini, ketika menerima murid baru itu berapa Pak? Awalnya kita mendirikan SMK ini jurusannya hanya baru 2. Waktu itu kita ambil rekayasa dengan kompetensi keahliannya hanya 2, yaitu TSM dan TKJ. Jadi awal-awal kita mendirikan, alhamdulillah oleh dinas merekomendasi 2 jurusan sekaligus. Dengan jumlah total siswa waktu itu angkatan pertama, pada tahun pertama kurang lebih ada 52 siswa. Jadi sudah memenuhi syarat lah. Waktu itu saya minimal per kelas itu 20, kita di atas 25 karena ada 50 minimal 20 ya kelasnya. Kemudian ya dalam perjalanan gedung kita ini nggak punya, maka karena masih satu lembaga, kebetulan lembaga kita juga satu yayasan maksud saya, ada MTS, maka untuk sementara angkatan pertama itu gedungnya juga numpang di MTS selama kurang lebih 2 tahun dengan jumlah siswa 52 siswa dengan jumlah guru kurang lebih ada 14 guru. Kira-kira angkatan pertama. Jadi angkatan pertama ya ada termasuk siswa banyak lah ya, sudah dapat kelas ya. Itu angkatan pertama. Oke, baiklah, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Ini gedung mulai dibangun tahun berapa Pak? Masa gedung baru ketika pindah dari MTS ini tahun berapa mulai dibangun? Gedung SMK mulai pertama kali dibangun itu tahun 2011. Jadi alhamdulillah dari pihak yayasan juga mendukung dan berupaya. Kemudian ada salah satu pendiri yayasan yang keluarganya itu mewakafkan sebagian tanahnya untuk kepentingan yayasan. Nah, di tahun 2011 itulah kemudian SMK mulai membangun gedung. Alhamdulillah di tahun 2011 itu pembangunan pertamanya sekaligus membangun kurang lebih ada 7 ruangan dengan biaya kurang lebih 750 juta lah. Tetapi alhamdulillah itu upayanya yayasan, kemudian kita dananya dari berbagai sumber, ada dari pemerintah, ada dari donatur tidak tetap, dari dana yayasan. Di tahun 2011 itulah kemudian kita sudah memiliki 7 ruang, dan di tahun itu juga kemudian
kita mandiri, artinya tidak lagi menumpang di MTS, tapi kita sudah menggunakan ketimbangan. Itu di tahun 2011 Pak. Jadi alokasi pembangunan itu dari berbagai sumber. Dari berbagai sumber. Alhamdulillah sih pertama itu dari kementerian kita mendapatkan 2 lokal. Lalu dari apa sih yang dari desa itu, dari program desa PNTN Mandiri. PNTN Mandiri. Ya, itu juga kita bangun untuk SMK 3 lokal tapi dengan konstruksi tingkat. Nah, di tahun yang sama selesai bantuan dari kementerian itu selesai dibangun. Kemudian setelah selesai, alhamdulillah dapat tambahan lagi Pak Sandi, dapat tambahan 2 lokal, sehingga kita melanjutkan yang dari PNPM itu 3 lokal konstruksi tingkat, ke atasnya kita dapatkan dana dari kementerian lagi. Nah, ditambah dengan dana-dana yang itu dari para donatur tidak tetap, yayasan. Itulah kemudian kita di tahun 2011 sudah mempunyai 7 lokal. Oke Pak. Nah, dari saya lihat perkembangan SMK NU Warga Binangun, padahal ini dari 2009 sampai dengan sekarang saya lihat itu perkembangannya sangat pesat Pak. Apakah ada program unggulan yang digalakkan oleh SMK NU Warga Binangun saat ini? Terima kasih. Sebetulnya kita di sini keunggulannya adalah kita ini tahun 2020 kita merintis pondok pesantren. Yang ini mudah-mudahan menjadi harapan orang tua lah, yang kalau kita lihat sekarang itu ya ada krisis moral. Melihat itu maka kita coba tawarkan kepada masyarakat bahwa di SMK NU di tahun 2020 ini kita coba membuka pondok pesantren. Jadi bagi orang tua yang berdomisili agak jauh atau yang masyarakat yang punya keinginan untuk mondok dan sambil belajar, kita fasilitasi. Sehingga di tahun 2020 ini kita membuka pondok pesantren, jadi SMK plus pondok pesantren. Jadi sekarang tahun 2020-2021 ini sekaligus membuka pondok pesantren. Oke Pak ya. Nah, terus saya lihat juga tadi ketika saya masuk ke PAN, kemudian saya lihat itu pembangunan terus berjalan Pak dari tahun ke tahun. Nah, sekarang yang dimiliki SMK NU Warga Binangun ini sudah berapa rombel kelas? Kalau rombongan kelas itu kita memiliki ada 10 rombel dengan kapasitas, ada beberapa kelas yang melebihi kapasitas ketentuan maksimal. Kalau berdasarkan ketentuan maksimal itu hanya 36, tapi nyatanya sampai bisa 40. Itu rombel yang kemudian ada lagi ruang praktek siswa. Jadi kita sudah memiliki ruang praktek siswa semua jurusan. Jadi untuk TKR ya punya ruang praktek siswa tersendiri, TBSM juga punya ruang praktek sendiri, begitu juga dengan TKJ punya ruang praktek sendiri masing-masing. Masing-masing jurusan ya, itu sudah ada musola, kemudian ditambah lagi dulu kita ruang TU, ruang kepala, ruang guru itu menjadi satu. Sekarang alhamdulillah ruang kepala sudah ada sendiri, ruang TU sendiri, ruang guru bahkan ditambah sekarang kapasitasnya, artinya luasnya ditambah. Nah, itulah kira-kira yang dimiliki. Dan yang kecil-kecil ada ruang UKS. Kita akan, karena rintisan tadi Pak Sari, kita merintis pondok pesantren, maka kita juga mencoba untuk menyediakan itu. Artinya fasilitasnya, kalau perlu anak harus mungkin perlu bidik ya kita akan siapkan. Nah, tadi yang sangat menarik dari jawaban Bapak adalah dalam satu kelas itu ada hampir sampai 40. Apakah itu kekurangan kelas atau emang kondisi dipadatkan gitu Pak? Ya, karena ruangannya
terbatas Mas Ari. Jadi SMK itu kan harus ada ruang praktek, harus bisa, ruang teori harus bisa. Nah, sebetulnya kalau ruang praktek bisa dimanfaatkan kelas sih bisa saja nanti yang di atas kapasitas itu dibagi dua. Cuma kan kita ruangannya, jadi sebetulnya kita masih butuh ruangan lagi di depan. Apalagi kalau kemudian animo masyarakat untuk menyekolahkan siswanya di sini, ya pastilah kita akan lebih banyak ruangan yang lebih banyak lagi. Nah itu jadi sebetulnya memang dipaksakan karena memang kapasitas ruangan kita yang terbatas. Oke Pak. Nah, untuk jumlah siswa pada tahun terakhir ini kira-kira itu berapa? Dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Mengenai jumlah siswa, sebetulnya alhamdulillah Mas Ari dari tahun ke tahun itu meningkat, walaupun ada beberapa tahun di pertengahan tahun 2015-16 itu ada fluktuatif ya, tetapi memang trennya selalu meningkat. Yang kita bisa lihat di tahun pertama kita hanya memiliki siswa 52 siswa, tapi di tahun sekarang kita sudah 333 siswa dengan jumlah rombel yang tadi misalkan adalah sampai 10. Padahal idealnya itu harus 12 rombel. Kalau dihitung berdasarkan kapasitas maksimal 32, ya berarti 333 dibagi 36 lah, ya 12 harusnya. Maka karena keterbatasan ruangan kita sehingga ada beberapa kelas yang kemudian kita paksakan jumlah siswanya lebih dari 36. Ya baik. Dalam 10 tahun terakhir ini berarti kenaikannya banyak sekali ya Pak ya, dari mulai murid 52 ini sampai 300 sekian. Ya, terutama di 3 tahun terakhir Mas Ari. Sehingga kita yang diberi modal wakaf 100 kata itu kemudian pengembangannya ke sebelah selatan itu adalah mau tidak mau kita harus menyediakan lahan baru. Nah itu juga ke depan juga kita akan coba untuk menyediakan, karena yang mudah-mudahan SMK itu semakin banyak. Tapi memang trennya seperti itu, trennya naik. Dari tahun ke tahun itu ada peningkatan jumlah siswa. Baik Pak, kita lanjut lagi Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah saya dengar bahwasanya sekolah SMK itu warga Binangun itu katanya gratis bagi anak yatim dan bagi anak yang tidak mampu, serta artinya juga diberi seragam Pak, ketika masuk pertama. Ya, untuk masalah pembayaran Pak Fahri, sesungguhnya di SMKN itu saya tidak akan mengatur bahwa di SMKN ada bayaran nanti. Sehingga seringkali saya ditanya apakah di SMKN ini ada bayaran sejak ada. Tapi persoalannya apakah kemudian wali murid bayarannya dari rumah, nah itu nanti kita akan upayakan. Jadi di sini memang ada bayaran, tapi bayarannya sangat murah Pak Sari. 1 bulan di SMKN itu hanya bayar 25.000. Wah, murah banget ya Pak. Per bulan. Jadi kalau 1 tahun hanya 300. Kemudian kita memfasilitasi bagi siswa yang tidak mampu atau anak yatim itu kami beri dispensasi. Tetapi memang tidak semuanya, tapi 70% lah anak yatim, anak piatu itu ya 70% tidak bayar. Jadi dibayarnya di kegiatan akhir saja. Itu pun bayaran itu kami upayakan untuk siswa yang seperti itu untuk mendapatkan beasiswa. Dan alhamdulillah ya rata-rata yang sekolah di sini mayoritas sudah dapat. Karena kami prinsipnya adalah mereka yang punya KIP, kami anggap bahwa mereka itu ibaratnya kalau mau ke Jakarta punya kartu tol, jadi bisa lewat jalan tol lah. Nah bagaimana yang tidak punya kartu KIP, saya anggap mereka berarti tidak punya kartu tol, jadi kalau naik mobil ya nggak bisa lewat tol. Maka saya salurkan yang tidak punya KIP ini lewat
lewat jalur Pantura. Jalur Pantura itu ya apakah lewat Dewan, itu yang non. Sehingga kalau diakumulasi mayoritas 90% lah anak sekolah di sini tuh dapat PSN beasiswa. Sehingga bayaran-bayaran tadi itu sesungguhnya bayaran-bayaran tadi kalau dihitung itu ya sama aja dengan sekolah gratis. Karena ada bayaran tetapi sumber bayarannya sekolah upayakan dari beasiswa seperti itu. Jadi memang kami tidak munafik bahwa ada bayaran, sesungguhnya bayarannya sangat murah dan bayaran itu juga dari pihak sekolah mengupayakan untuk mendapatkan beasiswa. Ya, sangat menarik sekali Pak. Tadi dijelaskan sama Bapak bahwasanya kalau bayaran itu emang ada dan bayaran tersebut emang sangat murah dibandingkan sekolah lain. Nah, dari pembayaran yang sangat murah juga kita mengandalkan bos ya Pak ya? Ya, mengandalkan bos. Nah, pertanyaan saya ini, sekolah yang begitu megahnya sekarang kemudian untuk memanage keuangan seperti yang didapatkan dari SPP dan lain-lain, kira-kira bisa memanage tidak ini Pak? ya. Cukup tidak untuk memanagenya keperluan SMKN Warga Binangun? Kalau kita bicara idealis dulu ya, kita bicara idealis berdasarkan hitungan dari Kementerian Pendidikan, kebutuhan operasional SMK itu kalau harus dibayar per siswanya adalah 4,5 juta. Itu bicara soal idealis kan? Itu baru SPM, standar pelayanan minimum. Kita mendapatkan bos ya belum sampai 4,5 juta. Maka kemudian sekolah di SMK itu ya memang diizinkan untuk menarik dari dana pajak. Itu harus dimanage dengan sedemikian rupa karena begini Pak, bos itu sudah ada asnafnya, sudah ada aturan jumlah jufisnya, pengeluarannya harus ini. Bahkan sekarang itu sistem pembelanjaannya juga sudah diatur. Jadi ada pembelanjaan yang diatur, kemudian pembayarannya juga online. Jadi tidak sembarang beli lah di aturan bos sekarang. Nah itu tadi ya harus dimanage demikian. Kita caranya adalah ya setiap awal tahun kita bikin rencana anggaran belanja sekolah. Kebutuhan sekolah itu totalnya berapa dari A sampai Z. Nah kemudian kita dari A sampai Z ya kemudian kita buka sumber dananya dari mana, dari pos sekian, apakah ada kekurangan. Nah disitulah kemudian kita atur sedemikian rupa. Kalau memang masih ada kelebihan yang kita coba, anak kita masih ada kekurangan fisik nih. Jadi memang walaupun di kementerian juga ada terpisah tuh antara pos dan bantuan fisik. Tetapi kan ya kita tahu sendiri kan tidak semua proposal bisa diterima. Sehingga tapi alhamdulillah sekarang ini kita hampir tiap tahun kita bangun terus. Ya sumbernya dari mana-mana. Ya dari ya itu tadi ya pembayaran yang 25.000, kemudian sebagian dari pos. Terus kalau pos itu memang kita tidak bisa leluasa karena di situ ada jumlah bisnya. Kalau kita tidak mengikuti aturan itu kan kita juga akan bisa. Jadi prinsipnya memang manajemen keuangan, manajemen semuanya ya harus diatur. Ya, berarti jadi intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan, memanage kebutuhan SMKN Warga Binangun, baik untuk gaji guru dan lain-lain ini adalah didapat dari beberapa sumber juga ya. Bukan mulai selain dari bos, SPP juga bos. Artinya bukan hanya semata-mata dari bos, ini juga kita sumber lain. Nah, untuk guru pengajar di SMKN Warga Binangun ini saat ini sekarang berapa Pak? Untuk tahun ini kita memiliki jumlah guru kurang lebih 22 dengan jumlah tenaga kependidikan 4 orang. Kalau total semuanya ada 26 orang jumlahnya.
Nah itu juga dari 22 orang itu memang jumlah jamnya maksimal lah. Maksimal dalam arti rata-ratanya lebih dari 24 jam per guru per minggunya. Ya penghasilannya ya lumayan lah, artinya tidak seperti saya guru. Karena jumlah jamnya banyak. Jadi ada guru yang sampai jumlah jamnya 38 jam. Walaupun ada beberapa lah yang di bawah 15. Artinya kalau misalnya kita mau ideal 24 jam ya harusnya memang lebih dari 22. Cuma itu tadi persoalan kita di sini adalah mencari guru teknik mesin itu yang sulit. Iya, betul. Nah, kemudian saya juga dengar bahwasanya bagi siswa yang mau mondok sambil sekolah di sini adalah akan digratiskan mulai dari SPP dan bulanan pondok. Apa itu betul? Oh iya Pak. Jadi sebetulnya pengurangan biaya itu bukan hanya mereka yang mau mondok, tapi anak yatim. Anak yatim juga memang ada beberapa dispensasi dan beberapa yang dieliminir pembayarannya. Kemudian kalaupun ada pembayaran itu tadi saya katakan khususnya bagi anak yatim, kita upayakan tidak dari rumah, tidak dari orang tuanya, tapi mendapatkan bantuan. Kita upayakan mereka yang yatim piatu sih insya Allah gratis. Gratis itu dalam arti ketika dia ada bayaran, sekolah mengupayakan dapat beasiswa loh. Ada yang tidak bayar dari luar sih. Wabil khusus untuk siswa-siswa SMKNU yang mau mondok di pondok ini, karena ini adalah unggulan Mas Andi, maka insya Allah saya bebaskan biaya pendidikan. Awas dulu, biaya pendidikan. Jadi apakah SPP di SMK, apakah ada bayaran semester, apakah bayaran apa, kami bebaskan. Termasuk nanti ada ujian di kegiatan akhir di insosan. Asal mereka mau mondok. Kemudian di pondok kan biasanya ada harus bayar listrik, harus bayar ledeng dan sebagainya. Insya Allah dibebaskan. Jadi monggo lah untuk biaya hidup bisa mungkin dari rumah, tapi biaya-biaya yang kaitannya dengan pendidikan, karena ini adalah program unggulan, insya Allah kami bebaskan 100% ditanggung sekolah. Ya ini sahabat adalah bagi yang mau mendaftar pondok biar tidak salah paham bahwasanya ketika ingin mondok di sini sambil sekolah ini ada gratis dari biaya pendidikan baik pendidikan sekolah ataupun di pesantren. Namun satu adalah untuk biaya hidup adalah sendiri. Oke Pak, untuk terakhir pesan bagi yang masih bingung dan yang mau mendaftar di sini ini bagaimana Pak pesannya Pak? Terima kasih kepada siswa-siswa angkatan 2020 lulusan SMP MTS yang sekarang masih bingung mau melanjutkan kemana, ataupun yang mau sekolah di negeri karena sekarang ada batasan, ada zona dan sebagainya yang kemudian tidak diterima. Kami undang mereka, silahkan datang ke SMKNU, terutama sih bagi yang mereka yang mau mondok. Tadi kami beri fasilitas, semua biaya pendidikannya akan kami gratiskan, kecuali life cost ya, biaya hidup monggo. Jadi mangga sekali lagi untuk angkatan 2019-2020 yang masih bingung, nggak usah bingung-bingung, SMKNU siap menampung mereka. Terima kasih. Ya, saya mohon maaf, terima kasih waktunya Pak sudah berbincang-bincang dan sudah mengetahui dari perjalanan SMK Wargabinaun yang telah disampaikan oleh kepala sekolah sendiri. Ya saya pamit Pak, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Barusan tadi kita telah berbincang-bincang dengan Kepala SMK Wargabinaun terkait tentang perjalanan SMK Wargabinaun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.